Archie Moore was the #1 contender for years of the light heavyweights. And one of the great stories, I remember an old guy told me that he remembers seeing him on a road with a stick over his shoulder, hitchhiking. And he said, you'll make it. So you'll make it. He had to go and create sites where he could exist, where he could thrive, where he could survive. He had a very busy career fighting other great black fighters who no one else wanted to fight. Jack Chase and Eddie Booker and Holman Williams, it was just an array of, and they had to fight each other to stay busy. And they fought 7, 8, 9 times apiece. Archie came at a time when it was very difficult for black fighters to make it unless they had a connection. Berbicara raja kelas berat ringan yang paling lama menguasai sabuk, baik di era lama maupun modern, ada dua nama yang selalu muncul, tetapi dengan cara dominasi yang sangat berbeda. Yang satu menguasai hampir 1 dekade, tapi hanya 9 kali mempertahankan gelar. Yang satu lagi mencatat 23 kali pertahanan, namun namanya justru kurang dikenal dunia. Nama pertama adalah Archie Moore, salah satu legenda paling tua dan paling teknikal di kelas light heavyweight. Dia menjadi juara dunia sejak 1952 dan bertahan sampai 1962, hampir 10 tahun menguasai divisi 175 pound. Namun dia hanya mencatat 9 kali pertahanan gelar resmi. Disinilah banyak orang bingung, bagaimana mungkin seorang juara selama itu, tapi jumlah defense-nya terlihat kecil. Jawabannya ada di era itu sendiri. Di zaman Moore, tidak semua pertarungan seorang juara dihitung sebagai pertahanan gelar. Banyak fight besar dilakukan tanpa mempertaruhkan sabuk yang disebut dengan non-title bout. Artinya, Moore tetap aktif, tetap melawan elit, namun sabuknya tidak selalu dipertaruhkan di setiap pertarungan. Itulah kenapa statistiknya terlihat kecil, padahal dominasinya sangat panjang dan sangat stabil. Nama kedua adalah Dariusz Michalczewski. Dia memegang sabuk WBO Light Heavyweight dan mencatat 23 kali pertahanan gelar. Berbeda dengan Archie Moore yang terkendala sistem era lama, kisah Dariusz Michalczewski justru dipengaruhi dunia modern. Secara statistik, Tiger sebenarnya luar biasa. Namun kenapa namanya tidak sebesar Roy Jones Jr.? Jawabannya ada pada tempat di mana dia membangun karir. Sepanjang era 1990-an, Dariusz hampir selalu bertarung di Jerman. Bukan karena tidak laku, justru karena di sanalah dia menjadi superstar besar. TV Jerman membayar mahal, arena selalu penuh, dan Tiger sudah punya pasar sendiri tanpa harus pergi ke Las Vegas ataupun New York. Selain faktor bisnis, ada juga keuntungan di kandang yang sangat kuat. Pada masa itu, boxing Jerman dikenal sebagai salah satu basis terkuat tinju Eropa. Banyak petinju lebih nyaman bertarung di sana, dan keputusan juri sering jadi perdebatan. Itulah sebabnya duel besar melawan Roy Jones Jr. tidak pernah terjadi. Roy Jones tidak ingin datang ke Jerman, sementara kubu Tiger juga tidak mau melepas kandang mereka. Akibatnya, dua juara terbaik era itu tidak pernah bertemu. Ditambah lagi, sabuk WBO saat itu belum sepenuhnya dihormati di Amerika Serikat. Walaupun sang macan adalah juara elit dengan rekor luar biasa, media Amerika tidak memberi sorotan sebesar petinju yang tampil rutin di panggung Las Vegas. Pada akhirnya, itulah ironi terbesar dari Dariusz Michalczewski. Statistiknya elit, dominasinya nyata, tapi karena sebagian besar karirnya terjadi jauh dari pusat industri boxing Amerika, namanya tidak pernah benar-benar menjadi ikon global.
Mari kita simak bersama, sejak kapan Darius merampas sabuk dan siapa yang merusak rekor tak terkalahkannya sekaligus kehilangan gelar tersebut. 10 September 1994, sang juara WBO dari Amerika, Leonzer Barber, bertandang ke Jerman memenuhi tantangan Darius yang kala itu memiliki rekor 23 kali kemenangan, 18 kali diantaranya diraih dengan KO. Barber yang sudah menjadi juara sejak Mei 1991 gagal mempertahankan gelarnya untuk ke-8 kali. Dia tidak hancur lewat KO karena mereka saling jual beli pukulan sampai 12 ronde penuh, hanya kalah lewat angka mutlak. Dari sinilah perjalanan panjang si macan tak tersentuh sampai di usia ke-35 tahun. Pertahanan gelar pertama berlangsung pada 11 Maret 1995 melawan petinju Spanyol bernama Roberto Dominguez. Ronde pertama, sang penantang bergerak gesit, melepas jab dan kombinasi membuat Darius sedikit mundur, bahkan sempat memukul jatuh lewat uppercut kanannya. Dia berdiri menuntaskan sampai di ronde berakhir. Kemudian di ronde kedua pembalasan tiba. Rahang kanannya dihantam hook kiri membuat Roberto terkapar tak mampu bangkit. Di sini kita bisa menilai mental seorang juara. Jatuh, berdiri, dan membalas dengan kejam tanpa perdebatan. Roberto Dominguez, Michalczewski. Dua bulan kemudian, pertahanan kedua datang dari tantangan petinju Amerika bernama Paul Charlo. Duel ini berjalan tidak mudah. Darius mendapatkan perlawanan sengit dari jab andalan Charlo. Beberapa kali wajahnya dihantam telak, tapi tetap ada balasan. Di ronde keempat, Darius mulai menguasai jalannya laga. Dia sempat memojokkan ke tali lewat serangkaian pukulan beruntun. Tak lama berselang, tangan kiri sang juara menundukkan Charlo. Dia berdiri sempoyongan bersandar di tali. Lalu wasit menghentikan pertarungan, memberikan kemenangan lewat technical knockout. Di pertahanan ketiga, dia menghadapi petinju Meksiko, Averardo Armenta Jr. pada 19 Agustus 1995. Sang macan sukses menghancurkannya lewat KO di ronde kelima. Lanjut 2 bulan berikutnya, petinju Prancis Philippe Michel mendapatkan kesempatan besar dalam perebutan gelar pertamanya. Sang underdog ini tidak takut meladeni pertarungan jarak dekat, sekalipun double covernya sering ditembus pukulan. Dia terus bergerak maju membalas sebisanya. Namun, Darius berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh kekuatannya, tapi petinju kidal ini sama sekali tubuhnya tidak menyentuh kanvas. Hasil akhir, Darius sukses mempertahankan gelarnya lewat unanimous decision. Di pertahanan kelimanya, Asluddin Umarov kelahiran Kazakhstan membawa rasio KO tinggi dengan 15 kali dari 16 kali kemenangan. Media waktu itu menyebut dia akan menjadi petinju pertama yang akan menghentikan si macan. Namun, inilah serunya tinju. Kadang lawan yang dianggap mudah malah memberikan perlawanan keras, dan sebaliknya Umarov harus menerima kenyataan pahit, terkapar kaku setelah terkena senjata andalan dari Darius. Dia tak bergeming sedikit pun, sehingga wasit langsung menghentikan pertarungan.
Dari sini kita bisa melihat Darius bukan seorang satpau, tapi tangan kiri lebih mematikan dari tangan kanannya. Juni 1996, Darius kembali berhadapan dengan petinju Prancis, Christophe Girard dengan pengalaman lumayan panjang, yang memiliki rekor 31 kali kemenangan, 3 kali kalah. Sang juara harus puas mempertahankan gelarnya ini lewat angka mutlak. Di pertarungan ini, lawan Darius bukan kaleng-kaleng. Graziano Roggigiani yang juga dari Jerman adalah seorang mantan juara IBF di kelas menengah super. Dia naik kelas ingin menorehkan sejarah di kelas ini. Awalnya duel berjalan biasa. Mereka saling serang secara bergantian untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Namun memasuki di ronde ke-7, petinju berjuluk Rocky ini mengacaukan mimpinya sendiri. Dia diperingati oleh wasit agar tidak memukul saat ada arahan untuk break saat mereka clinch. Di situ Darius Taylor sambil berpegangan dengan tali lalu menunduk. Wasit memberikan hitungan. Dia berdiri tapi ambruk lagi. Graziano tak tahan emosi, dia cekcok dengan wasit. Tak lama keputusan diambil, dia dinyatakan didiskualifikasi dan Darius tetap mempertahankan gelarnya. Ein neues frisches Blut, so geht es fort. Man mischt der Rasen werden, der Luft, dem Wasser, wie der Erde. Entwidern 1000 Keime sich, in trockenen, feuchten, warmen, kalten. Auf keinen Fall entthront werden kann, dass Weltmeister den Kampf nicht verlieren kann und deswegen gibt es ein technisches Unentschieden. Jika di duel pertama kita tidak bisa melihat video asli pertarungan, maka di rematch Darius melawan Christophe Girard akhirnya bisa kita nikmati. Petinju Prancis ini masih penasaran jika kekalahan pertamanya tak membuatnya puas. Jalan satu-satunya harus bertemu dalam ajang pembalasan dendam. Dari awal memang mereka saling hantam, hampir tak ada jarak untuk mundur. Namun di ronde ke-7, Girard harus tertunduk karena bukan combo dari sang juara, namun dia masih bisa bangkit sampai akhir. Memasuki di ronde ke-8, Darius kembali menjatuhkannya lewat strike kanan. Joe Cortez belum selesai menghitung, pelatih Girard melempar handuk putih tanda menyerah. Darius menutup rivalitas mereka tanpa ada keraguan. Ini adalah pertarungan terbesar yang dimiliki oleh Darius Michalczewski. Sang juara IBF dan WBA dari Amerika, Virgil Hill, datang ke Jerman untuk meruntuhkan dominasi sang macan. Duel ini memang tidak dianggap sebagai robbery besar, namun tetap memunculkan perdebatan karena berlangsung di Jerman, tempat yang saat itu sering dicurigai memberi keuntungan besar bagi petinju tuan rumah. Darius menang mutlak lewat unanimous decision dan sukses menyatukan gelar. Meski begitu, sebagian fans merasa skor resmi terlalu lebar karena mereka melihat pertarungan berjalan cukup ketat di banyak ronde. Tak lama setelah kemenangan ini, gelar WBA-nya dicabut dengan alasan Darius menampilkan secara bersamaan dengan WBO. Kemudian IBF juga lenyap yang kabarnya tidak memenuhi mandatori. Tersisa hanyalah WBO yang terus menemani sampai akhir karirnya. 4 bulan berikutnya, Darius mendapatkan tantangan dari petinju Inggris, Nicky Piper, yang berada di peringkat 1 versi WBO. Duel berjalan tak sampai 1 menit. Darius menjatuhkan lawannya lewat hook kiri, namun Piper berdiri seolah tidak terjadi apa-apa.
Dia berusaha mengimbangi, tetapi dijatuhkan lagi. 1 menit ronde ini akan berakhir. Walaupun sudah tertinggal jauh di skor, Piper tidak putus asa, tetap bertarung dengan sekuat tenaga, bertahan dari gempuran sang juara. Tak lama berselang, dia kembali berlutut karena hook kanan, tapi masih berdiri kembali sampai bel akhir. Melihat bahaya, pelatihnya meminta duel tidak dilanjut. Darius dinyatakan menang lewat referee technical decision. Setelah kekalahan ini, Piper langsung gantung sarung tinjunya untuk selamanya. Pertarungan melawan Darren Zenner berakhir dengan RTD di ronde ke-6. Timnya tidak ingin melanjutkan karena melihat anak asuhnya semakin babak belur karena sebelumnya dia sudah dijatuhkan pada putaran kelima. Tak sampai 3 bulan, Darius kembali lagi menerima tantangan dari petinju Italia bernama Andrea Maggi. Ini untuk ketiga kalinya dia menjadi penantang gelar dunia, berharap akan pulang dengan bangga. Di awal pertarungan, dia masih memberi perlawanan yang membuat sang juara sedikit terguncang karena pukulan kirinya. Namun di ronde keempat, cukup 1 hook kiri dari Darius menganfaskannya sampai tak bisa berdiri. Maggi merasa lengkap sudah kegagalannya menjadi juara dan memutuskan menutup buku alias pensiun dari ring tinju. Both fighters look totally relaxed at last night's weigh-in. Both are unbeaten. Something has to give. Will it be another majestic Nikolszewski defense? Very alone in more ways than one. But that's the mission after I come. Masih di tahun yang sama, Darius berhadapan dengan Drag Tadzi, petinju dari Malawi yang sudah kenyang pernah adu jotos dengan James Toney juga Virgil Hill. Dia datang dengan status juara IBO yang baru dipegangnya setahun yang lalu. Pertarungan ini juga berlangsung dengan seru, hampir tidak ada permainan jarak jauh. Mereka saling menekan, mencari serangan ke arah tubuh, lalu naik ke wajah. Komentator di dalam arena waktu itu sempat bilang jika Tadzi ini lawan yang berat bagi sang juara. Itu terlihat dari serangan kombinasinya beberapa kali menembus pertahanan Darius. Sampai di ronde ke-9, inilah akhir perjuangannya. Strike kanan membuatnya terhuyung, lalu ke pojok, dan wasit segera menghentikan pertarungan. Ini menjadi yang terakhir bagi Tadzi di dalam ring. Tak lama setelah ini, dia mengumumkan pensiun dengan rekor akhir 30 kali kemenangan dan 9 kali kekalahan. Lanjut di tahun 1999, petinju Rusia bernama Muslim Birslanov untuk pertama kalinya dalam perebutan gelar yang sebelumnya hanya memegang sabuk Intercontinental versi WBO. Sejak awal dia terlihat sangat bersemangat tanpa ragu menyerang di jarak dekat dengan uppercut ke dagu juga ke tubuh. Darius tidak terpancing memforsir tenaganya, cukup sesekali melepas lewat jab untuk membongkar guard lawan. Di ronde kedua, Darius menekan ke tali dengan serangkaian kombinasi, tapi Muslim tak tinggal diam, dia terus memberikan perlawanan. Kemudian masuk di ronde ke-7, Muslim kembali terpojok tanpa perlawanan berarti, sehingga wasit segera melangkah masuk menghentikan duel, kemenangan TKO untuk sang juara.
Ini adalah duel yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Montel Griffin, mantan juara WBC yang merampas dari Roy Jones Jr., datang ke Jerman untuk menjadi juara dunia untuk kedua kali. Mereka berdua saling melempar jab secara bergantian, sama-sama masuk di sela-sela double cover. Griffin seperti tidak takut terus membalas tiap kali serangan datang. Namun sayang dia lengah di detik-detik ronde keempat akan berakhir. Dua pukulan Darius masuk dengan telak membuatnya terhuyung ke tali, lalu diserang tanpa balasan sehingga dengan cepat wasit melangkah masuk. Griffin gagal juara, namun dia masih terus bertarung sampai tahun 2011 walaupun tidak menyentuh gelar dunia lagi. Graciano, musuh bebuyutan lama, masih menyimpan dendam selama 4 tahun. Dia ingin menuntaskannya hidup dan mati di dalam ring. Kali ini dia bermain bersih, tak ingin mengulangi lagi seperti di duel pertama. Pertahanannya sangat rapat. Tiap kali selesai melepas pukulan, dia langsung menutup wajah agar tidak terkena serangan balik. Harus diakui, Graciano berusaha keras dan cukup membuat kesulitan bagi Darius. Barulah di ronde ke-9, dia baru bisa menundukkannya lewat body shot. Namun Graciano segera berdiri melanjutkan pertarungan. Akhirnya, keputusan berat diambil oleh timnya sendiri untuk tidak mengizinkan lanjut ketika ronde ke-10 akan dimulai. Si Macan akhirnya dinyatakan menang lewat RTD, sekaligus menutup persaingan di antara mereka. 8 bulan lamanya Darius menepi sebelum akhirnya kembali melawan Kaidi King, petinju berasal dari Amerika Serikat. Sebelum duel ini, King mengguncang Detroit setelah menghajar Carlos Bates dengan KO brutal di ronde pertama. Namun di hadapan Darius, dia tidak bisa mengulanginya lagi. Mungkin itu hanyalah keberuntungan karena melawan yang bukan level elite. Kaidi King gagal membawa pulang gelar WBO setelah dihentikan dengan kekecewaan. Dia tidak jatuh setelah terkena jab kiri, lalu diserang tanpa henti di tepi tali, yang kemudian wasit masuk menghentikan pertarungan. Jelas terlihat dia tidak puas karena masih bisa menghindar dengan gesit. Namun keputusan sudah diambil. Darius tetap perkasa. Belum ada lawan yang benar-benar mengancamnya secara nyata. Masuk di tahun 2001, Alejandro Lakatos dari Spanyol yang tak terkalahkan baru saja memegang sabuk Latino, sekaligus menjadi penantang wajib untuk gelar ini. Pertarungan berlangsung ganas sejak awal. Wajah Darius dihantam telak 3 kali namun tak sampai oleng. Dia terus mendekat, melepas kombinasi untuk mengacaukan fokus sang juara. Sampai di ronde pertengahan, tak satu pun tubuh yang menyentuh kanvas. Tibalah di putaran ke-9, serangan brutal dilepaskan membuat Lakatos meringkuk di pojok, tapi masih mampu berdiri. Beberapa detik kemudian, hook kiri Darius menjatuhkannya dengan keras ke kanvas. Tanpa hitungan panjang, duel dihentikan seketika. KO brutal ini semakin istimewa karena tepat di ulang tahunnya sendiri. Ucapan datang dari personil band Scorpion
yang juga memberikan selamat untuk dirinya. Dracula war 10, während K.O. Asludin Umarov und interessanterweise, ohne dass das jetzt was... 7 bulan kemudian, petinju Jamaika berjuluk The Destroyer bernama Richard Hall ke Jerman untuk mengguncang arena tuan rumah. Sepanjang pertandingan, dia memang tampil sangat bagus dengan kecepatan kombinasi satpaunya. Double cover Darius terus dihantam dan terkadang masuk lewat uppercut. Kali ini, Darius benar-benar mendapat lawan yang seimbang dan dia tidak mudah menerobos pertahanan lawannya. Barulah di ronde ke-11 mencapai klimaks. Mata kanan Richard sudah bengkak parah akibat akumulasi pukulan tapi tidak sampai jatuh. Wasit meminta dokter memeriksa dan demi keselamatan duel tidak diizinkan. Dia kecewa sampai berguling-guling karena menganggap masih bisa lanjut. Namun melihat kondisinya, keputusan dokter itu sangatlah tepat agar tidak terjadi cedera permanen. Ini adalah pertarungan Darius pulang ke kampung halaman sendiri. Dia aslinya memang orang Polandia, tapi pindah ke Jerman dan berkarir di sana. Lawannya adalah Joey De Grandis yang berasal dari Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah kelahiran dan memberikan kenangan tak terlupakan bagi fansnya yang hadir di dalam arena. Senjata andalannya menerobos di balik guard membuat Joey mencium kanvas. Tanpa pikir panjang, wasit langsung menghentikan duel. Penonton bersorak gembira menyambut kemenangan putra terbaik mereka. 5 bulan berikutnya, dia kembali ke Jerman untuk melakukan rematch melawan Richard Hall. Aura dendam sang penantang sangat jelas saat tatap muka, seakan dia berkata duel kali ini tidak akan berakhir di tangan juri atau dokter. Seperti di duel pertama, Richard tetap menyerang tanpa henti dengan kombinasi yang sudah menjadi ciri khasnya. Di ronde ini, Darius tersentak akibat pukulan telak dan membuka luka tipis di mata bawah kirinya. Adu pukul terus berlanjut semakin keras dan tajam. Kedua pipi Darius mulai bengkak dan luka akibat pukulan dari lawannya. Sepanjang karir dia, inilah duel paling brutal yang dialami oleh Darius sampai bengkak di bagian mata kiri. Namun dia tidak menyerah, terus bertarung sampai akhirnya di ronde ke-10. Dia melepas pukulan bertubi-tubi, membuat Richard lemas tak ada perlawanan, sehingga duel dihentikan. Kali ini dia tidak protes mengakui kekalahannya karena kalah stamina kelelahan akibat tenaganya terkuras sejak awal. Jika dia bertahan sampai ronde ke-12, kemungkinan besar dia akan menang karena jelas terlihat babak belur yang dialami oleh Darius tidak bisa ditutupi. Tahun 2003, inilah akhir kemenangan yang menjadikan Darius sebagai pertahanan terlama memegang gelar WBO khusus di kelas berat ringan. Kala itu dia berhadapan dengan Derek Harmon, petinju kidal yang berasal dari Amerika Serikat. Biarpun tubuhnya terlihat lebih kecil dibanding Darius, Harmon bergerak gesit, meliak-liuk menghindari serangan,
dan membuat pertahanan sang juara dibobol 2 kali pada ronde ketiga. Keunggulan Darius tetap di stamina. Itu terbukti di ronde ke-9. Setelah Hermon kelelahan, dia menghajar tanpa ampun sampai jatuh merangkak dan duel dihentikan saat itu juga. Di usianya yang ke-35 tahun, Darius masih perkasa. Namun 7 bulan kemudian, sang perusak datang dari Meksiko untuk mengambil alih kekuasaannya yang sudah berlangsung selama 9 tahun lebih. Ini menjadi malam bersejarah sekaligus tragis bagi sang Tiger. Dia dengan rekor tak terkalahkan 48 kali menang, sedang memburu rekor 49 kemenangan beruntun milik Rocky Marciano. Tetapi malam itu dia tumbang lewat split decision setelah pertarungan brutal selama 12 ronde. Gonzalez tampil liar sejak awal, bahkan membuat wajah Darius bengkak dan berdarah di ronde-ronde awal. Sementara dia terlihat mulai kehilangan kecepatan di usia ke-35 tahun. Kekalahan ini tidak dianggap kontroversial besar, seperti beberapa duel lain yang berlangsung di Jerman era itu. Memang ada sebagian fans tuan rumah yang terkejut dengan hasil ini, karena mereka menganggap duel berjalan cukup keras dan kompetitif. Bahkan Hasim asal Jerman masih memberi kemenangan tipis untuknya. Tetapi mayoritas laporan media dan pengamat menilai Gonzalez memang layak menang karena lebih aktif dan menguasai banyak ronde tengah pertarungan. Darius sendiri menerima kekalahan itu tanpa banyak protes. Jadi kontroversinya lebih kecil dibanding rumor home decision yang biasa melekat pada tinju Jerman. Karena kali ini justru petinju tuan rumah yang kalah angka di kandang sendiri. Er hat sich hier durchgebissen. Es war sicherlich nicht die beste Leistung, aber er war verletzt, hat 8 Monate Pause gehabt und da muss man erst wieder zurückkommen und er hat sich gesteigert in diesem Kampf.